Duit tunggal, itulah kata untuk dua proklamator kita, Soekarno dan Muhammad Hatta, pasangan yang sehati dan sevisi. Namun sejarah juga mencatat adanya hubungan mereka tak satu pandangan. Bahkan sejarawan Universitas Indonesia Andi Achdian menyebut gesekan antara keduanya sering terjadi sejak masa perjuangan kemerdekaan tahun 1930-an. Perbedaan bermula dari pandangan politik Bung Karno dan Bung Hatta. Strategi pergerakan Soekarno berfokus pada penggalangan massa, sedangkan Hatta elit terdidik yang mengutamakan pendidikan segelintir elit. Jadi sejak awal ada perbedaan visi menggalang kekuatan pergerakan. Dikutip dari cnnindonesia.com, edisi Rabu 15 Agustus 2018. Seperti contohnya soal perempuan. Bung Hatta memang berbeda dengan Bung Karno ketika Soekarno memutuskan menikahi Hartini pada tahun 1953. Bung Hatta marah kepada Bung Karno. Hatta tak dapat menerima sikap Soekarno yang menduakan Fatmawati. Hatta memang sangat menghormati Fatmawati tak hanya sebagai istri Soekarno, tapi juga sebagai ibu negara. Dalam autobiografi Hatta berjudul Untuk Negeriku, Berjuang dan Dibuang. Konflik besar pertama saat Soekarno dan tiga rekannya, Gatot Mangkupraja, Sopriadinata, dan Maskun Sumadireja ditangkap Belanda. Setelah penangkapan itu, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikannya bubar. Petinggi partai membentuk partai baru bernama Partai Indonesia atau Partindo. Hatta menyesalkan hal itu. Ia sebenarnya berharap banyak dari PNI. Namun, politik agitasi ala Soekarno malah berakibat antiklimaks. Pembubaran PNI memalukan dan perbuatan itu melemahkan pergerakan rakyat, ucap Hatta dalam buku itu. Meski berbeda dalam pandangan politik, namun Soekarno-Hatta terus berjuang dengan tujuan bersama, Indonesia Merdeka. Nama keduanya tercantum di naskah proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Nama Soekarno-Hatta pula yang tertulis dengan tinta emas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Namun hubungan keduanya tak selalu mulus meski kemerdekaan sudah direngkuh. Puncak konflik Soekarno dan Hatta terjadi pada 1956. Saat itu Soekarno menawarkan sistem politik baru, demokrasi terpimpin. Hatta kecewa kemudian dia menyerang balik dalam tulisannya Demokrasi Kita, ia mengecam bahwa konsepsi Soekarno ini adalah sebagai kediktatoran. Karena Bung Hatta merasa kecewa. Tepatnya pada tanggal 20 Juli 1956 ia melayangkan surat pengunduran diri. Dan baru diterima Ketua DPR Sartono tertanggal 23 Juli 1956. Sartono kaget saat membuka dan membaca isi surat Hatta itu yang isinya adalah surat pengunduran diri. Awalnya DPR menolak secara halus pengunduran diri Hatta ini. DPR sengaja tidak membahas tentang surat ini, tapi Bung Hatta terus mendesak dan akhirnya pada 1 Desember 1956 Muhammad Hatta resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan yang telah diembannya selama 11 tahun. Keputusan pengunduran diri Hatta ini tidak muncul mendadak, begitu saja banyak pertimbangan-pertimbangan sang proklamator itu, terutama ketidakcocokan pola pikirnya dengan Soekarno. Kepada anak angkatnya, Des Alwi Abu Bakar, Hatta menyatakan dirinya hanya diminta mengurus koperasi selama jadi orang nomor 2 di Republik. Aduh, Des, Om cuma disuruh ngurus koperasi. Segala keputusan politik tidak dikonsultasikan dengan saya. Jadi Om berhenti saja jadi wakil presiden, kata Hatta kepada Des Alwi, dikutip dari buku Wapres, Pendamping atau Pesaing. Soekarno yang berpikir akan mulai menjalankan ke arah demokrasi terpimpin dengan landasan nasionalis agama dan komunis atau Nasakom. Muhammad Hatta tidak setuju atas pikiran Soekarno tersebut. Menurut sejarawan Universitas Indonesia Andi Achdian yang saya kutip dari CNN Indonesia. Sejak saat itu, Hatta secara terang-terangan beroposisi terhadap Soekarno, bukan lagi berbeda, tapi beroposisi dengan apa yang dia sebut kediktatoran dalam cara dan gaya Soekarno memerintah.
setelah tak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Muhammad Hatta terus mengkritik Soekarno bahkan semakin keras dan pedas. Lewat tulisannya di koran-koran bahkan beberapa diantaranya sangat keras seperti salah satu kutipan berikut ini. Dalam jangka waktu lama Indonesia hidup dalam bayang feodalisme, tapi neo-feodalisme Soekarno lebih jahat dan lebih ganas. Begitu tulisan Bung Hatta. Soekarno rupanya tak tahan dengan kritikan tajam Hatta. Pada tahun 1960 sejumlah surat kabar dipaksa untuk tidak lagi mempublikasikan artikel Bung Hatta. Karena tulisannya sudah tidak dimuat di media koran, Bung Hatta pun menyampaikan kritikannya melalui surat pribadi dengan kalimat tegas. Bung Hatta melontarkan kritiknya langsung menuju pokok sasaran. Salah satu suratnya tertanggal 12 September 1957. Dengan tegas Hatta mengingatkan Soekarno agar mengurungkan niatnya menggunakan tangan besi dalam mengatasi pergolakan di daerah. Begini kutipannya. Bung Karno. Seterusnya terpikir oleh saya apakah saudara ingin mengadakan suatu diktator militer? Dan yakinkah saudara bahwa diktator semacam itu dapat meliputi seluruh Indonesia yang terbagi-bagi atas sekian banyak pulau? Berhubung dengan itu saya sebagai seorang saudara memperingatkan bahwa saudara dengan cita-cita semacam itu berada dalam jalan yang berbahaya, yang akhirnya merugikan kepada saudara sendiri. Meski sering berbeda pandangan dalam urusan politik, namun secara personal, Soekarno dan Bung Hatta tetap saling memiliki rasa hormat satu sama lain. Hatta yang keluar dari pemerintahan lantaran kecewa, tak sama sekali merendahkan sahabatnya itu. Baik buruknya Bung Karno, beliau adalah presiden saya, ucap Hatta saat ditanya soal kebijakan Soekarno oleh mahasiswa. Begitupun saat Soekarno jatuh sakit di akhir periode 1960-an. Hatta menggantikan Soekarno menjadi wali pernikahan Guntur Soekarno Putra. Momen haru juga terjadi pada akhir hayat Soekarno. Saat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Buku Bung Karno, The Untold Stories mencatat pada 16 Juni 1970 Hatta sempat mengunjungi sahabatnya yang terbujur lemas di tempat tidur. Tak lama usai ia datang, Soekarno sempat menyapanya. Hatta, apakah kau di sini? Ucap Soekarno dari atas tempat tidur. Sembari mengangguk perlahan, Hatta menjawab, ya aku di sini, bagaimana keadaanmu? No, home gaat hai temet Jo. Bagaimana keadaanmu? Soekarno bertanya balik. Sambil menggenggam erat tangan Soekarno, Hatta tersenyum dan tak kuasa menahan tangis. 5 hari kemudian, Soekarno meninggal dunia. Hatta menyusul 10 tahun setelahnya, tepatnya pada 14 Maret 1980. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Sementara Hatta dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Meski sangat berjasa untuk pembentukan negara Indonesia, keduanya baru mendapat gelar pahlawan nasional pada 2012, 67 tahun setelah kemerdekaan. Tidak terlepas dari kebijakan Orde Baru,